Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog berjaringan Hai Bali Ken. Siaran dialog pagi hari ini khusus pendengar karena disiarkan melalui Pro 1 RRI Singaraja, Pro 1 RRI Denpasar, dan Pro 1 RRI Mataram. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan berbagai permasalahan pendidikan yang ditimbulkan pasca adanya pandemi COVID-19, ada pembelajaran yang hilang sehingga berdampak kepada siswa didik. Salah satu yang menggemparkan di Kabupaten Buleleng bahkan di Indonesia karena permasalahan ini sudah direspon oleh Menteri Pendidikan adalah banyaknya siswa SMP yang ternyata ditemukan tidak bisa membaca dan menulis ataupun menghitung, maksud kami ya. Ada kemampuan yang hilang di literasi dan juga numerasinya. Lantas sebenarnya apa yang terjadi dan upaya-upaya apa yang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng serta juga pihak-pihak terkait untuk bisa menjawab permasalahan ini. Nanti juga kami akan mengajak Anda untuk bisa beratensi baik di via telepon, via WhatsApp, dan juga bisa menonton siaran dialog ini live langsung dari YouTube RRI Singaraja Official. Pagi ini kami akan membahas terkait dengan strategi meningkatkan kemampuan siswa generasi pandemi bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya bersedia untuk menyapa pendengar RRI. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak PLT Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi. Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu Mbak Rizka dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Putu Aryadi Pribadi sudah menyempatkan hadir karena tadi pagi beliau sangat sibuk begitu, hampir tidak bisa hadir tapi menyempatkan diri untuk menyapa pendengar. Dan juga kita nanti akan berbincang begitu ya bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Bapak Dr. Made Sedana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Made, terima kasih sudah hadir sebelumnya. Nggih, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Ya, baik, dan juga nanti kita akan membahas terkait beberapa strategi bersama dengan akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau membahas sangat jauh begitu ya dengan teori-teori yang ada dan juga penelitian-penelitian beliau terkait dengan kendala siswa dalam belajar begitu ya, baik membaca ataupun menulis. Ada Bapak Iketut Trika Adiana SPD MPD. Om Swastiastu, Pak Trika. Swastiastu, Bu Rizka, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak Trika di tengah kesibukannya. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa berbincang bersama kami melalui via telepon di 24644 serta di 081 1399 9790. Saya mau ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, ini kan ternyata
di Buleleng ini mengejutkan. Bahkan kalau kita search saat ini Buleleng yang keluar adalah siswa yang tidak bisa membaca. Ini kan sangat memprihatinkan begitu ya Pak Kadis ya. Di tengah kemajuan zaman, adanya gadget, kemudian juga penggunaan digitalisasi, luring dan daring, ternyata ada hal dasar yang ternyata sebenarnya kita perhatikan, tapi sejauh ini kita lupakan hal itu. Banyak siswa yang tidak bisa membaca begitu. Fakta sebenarnya di lapangan seperti apa Pak Kadis? Oke, terima kasih Rizka ya, terkait dengan kondisi siswa di SMP yang belum bisa membaca atau belum bisa menulis, atau ada juga bisa tapi belum lancar. Nah, terkait dengan data fakta di lapangan, ini kondisi ini terjadi itu, ada di satuan pendidikan di SMP, yaitu kita di Buleleng kurang lebih ada 375 siswa ya, yang memang belum bisa membaca, belum bisa menulis, atau juga ada yang belum lancar, atau juga sama sekali belum bisa menulisnya seperti itu. Nah, ini kita di pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Pendidikan, sesuai dengan data awal disampaikan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng. Kami terima kasih kepada Dewan Pendidikan sudah memberikan data sehingga lebih dini kita bisa menyelesaikan atau melaksanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kita kasihan kalau ini tidak diselesaikan atau tidak ditangani, ini akan menjadi bermasalah kepada anak-anak ini. Nah, ini kita di Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan pendataan. Setelah melakukan pendataan, kita melaksanakan asesmen terkait dengan kondisi tingkat kecerdasan dari anak ini. Karena di tingkat SMP tidak bisa membaca kan, ini hal yang tidak wajar kan. Seharusnya khusus untuk membaca dan menulisnya harusnya selesai di sekolah dasar, khususnya di kelas bawah nih, di kelas 1, 2, 3. Tetapi ini kejadiannya ada di SMP. Nah, kita ini harus pahami apa sih permasalahan, apa sih penyebabnya. Nah, itu kita laksanakan asesmen. Ini sudah kita laksanakan asesmen dengan konselor psikologi Pradnyagama. Ini sudah tinggal menunggu hasil nih. Mudah-mudahan dalam minggu ini hasilnya sudah selesai sehingga kita bisa mengkoordinasikan solusi penyelesaiannya. Termasuk juga kami juga sudah melaksanakan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan PIP Undiksa. Nah, ini PIP Undiksa saat ini sudah di lapangan. Mahasiswa sudah ada di lapangan mendampingi anak-anak ini. Satu anak yang belum bisa membaca didampingi oleh satu mahasiswa di sekolah tempat anak ini sedang menuntut ilmu kan. Terus dibantu juga didampingi oleh dosen. Artinya di masing-masing sekolah yang mempunyai murid belum bisa membaca, dari PIP Undiksa juga menugaskan satu dosen tetap sekolah. Nah ini saya berkolaborasi. Mudah-mudahan hasil Pradnyagama sudah kita terima, nanti rekomendasi per anak ini apa tingkat kecerdasannya bagaimana. Nanti kita akan diskusikan dengan PIP Undiksa untuk dicarikan metode pembelajarannya. Pembelajarannya. Baik. Termasuk juga nanti kalau memang ada yang murid yang belum bisa membaca karena disebabkan oleh berkebutuhan khusus ini, karena sesuatu yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kita akan diskusikan apa kita akan membentuk kelas inklusi atau kalau memang banyak ya kita ke depan harus menyiapkan sekolah inklusi. Artinya lengkap dengan guru yang mempunyai kemampuan khusus juga, guru pendamping khusus ini. Nah, ini yang kita harus menyiapkan. Ini yang di Buleleng guru pendamping khusus yang di bawah Pemda yang masih sedikit. Baru kita punya 6 orang. Nah, ini harus kalau banyak murid yang mempunyai kebutuhan khusus ini, kita harus menyiapkan SDM, harus melatih guru-guru kita supaya lebih banyak lagi yang mempunyai kemampuan untuk mendampingi murid-murid yang berkebutuhan khusus. Baik Pak Aryadi, ini menarik kalau tadi Pak Aryadi mengatakan bahwa memang upaya-upaya sudah dilakukan begitu ya, dan untuk akar permasalahannya pun sampai saat ini memang masih dicari secara spesifik itu apa yang menyebabkan mereka untuk tidak bisa membaca dan menulis. Saya mau kembali ke Pak Ketua Dewan, Pak Made. Nah, data ini pertama kali kan Pak Made yang menyebutkan begitu ya di media, bahkan mungkin pertama kali yang dikutip kata-katanya adalah dari Ketua Dewan Pendidikan menyebut bahwa siswa SMP di Buleleng
ratusan yang tidak bisa membaca begitu. Nah, dengan kejadian ini kalau dari pengamatan Dewan Pendidikan itu apakah memang karena disebut sebagai generasi pandemi atau mungkin ada permasalahan lainnya yang Dewan Pendidikan bisa mengcapture permasalahan secara mungkin secara awam aja dulu begitu, secara makro terlebih dahulu untuk permasalahan ini. Silakan Pak Ketua Dewan. Baik, terima kasih. Dewan Pendidikan ketika menjalankan fungsinya dengan teman-teman di Wandik itu kita ke sekolah, kemudian ngobrol dengan guru, dengan kepala sekolah. Muncullah ini, Pak, saya susah untuk mengajar anak-anak karena ada beberapa yang tidak bisa membaca menulis gitu. Nah, awalnya saya coba kolek data secara sederhana lewat kepala-kepala sekolah, berapa sih yang tidak bisa membaca atau menulis. Nah, kenyataan ada hampir 400-an. Dan justru kalau kita mau kembangkan, karena ada juga sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama itu juga persoalan yang sama, justru bisa lebih dari 400 kalau berbicara pendidikan Buleleng. Nah, dari itulah kita coba jujur menyampaikan ke publik, karena memang jujur itu kadang-kadang juga menyakitkan gitu. Kita jujur daripada kita hanya ABS saja asal Bapak senang. Kita coba sesuai dengan tupoksi kami di Dewan Pendidikan, ya kita publish gitu. Kita publish, kita wawancara dengan media, dengan teman-teman di wartawan. Nah, sebenarnya yang menyebabkan viral itu karena memang ada sesuatu yang tidak wajar itu sebenarnya. Ketika kami mengupload berita lain yang justru tersebar kemana-mana, justru tidak menjadi perhatian yang serius. Justru ketika saya mencoba mengupload berita yang berkaitan anak SMP yang tidak bisa membaca, inilah yang menjadi viral gitu. Sampai menjadi atensi nasional gitu. Tapi saya sudah sepakat dengan Pak Kadis bahwa kita harus jujur menyampaikan ini. Kita sampaikan secara terbuka, kita screening dan kita selesaikan bersama-sama. Dan ini sebenarnya adalah urusan kita bersama. Kita tidak saling menyalahkan dalam posisi ini. Kebanding kita mendiamkan ini, dan lambat laun justru seperti bola salju akan semakin besar. Nah, buktinya anak SD sekarang yang hasil screening ada 842 yang harus diselesaikan juga. Nah, persoalan ini mungkin salah satunya karena pandemi. Itu salah satu, tapi faktor lain juga banyak. Sini ada Dek Trika yang kemarin juga saya ajak diskusi, faktor disleksia. Kemudian juga mungkin karena faktor keluarga, faktor kemiskinan itu juga sangat berpengaruh, sehingga kita urai dan mungkin Pak Kades nanti mencari faktor-faktor penyebab ini untuk diselesaikan. Faktor disleksia ada teman di Undiksa yang paham itu. Kalau nanti mungkin faktor kemiskinan bisa dengan dinas sosial, dengan dinas-dinas terkait lewat kebijakan kepala daerah. Kalau memang berkaitan dengan sistem kurikulum yang memang harus dievaluasi, mungkin itu ranahnya sudah pusat. Nah, mudah-mudahan dari Buleleng untuk nasional sebagai sebuah evaluasi secara menyeluruh, secara komprehensif terhadap sistem pendidikan kita secara nasional. Mungkin itu yang bisa. Baik, menarik kita berbicara tentang sistem pendidikan kemudian begitu ya Pak Trika. Tadi Pak Made mengatakan bahwa mengapa ini menjadi perhatian? Karena memang ada yang tidak wajar begitu. Yang tidak wajar adalah apakah memang dari siswanya yang tidak bisa menangkap sistem pembelajaran yang ada, atau mungkin sistem pembelajaran yang harus kita evaluasi. Dari sudut pandang seorang akademisi, apa yang kemudian bisa dicari dari kedua hal ini Pak Trika? Kalau dari saya, kalau kita lihat sebenarnya pendidikan itu kan bukan tanggung jawab hanya sekolah ya. Jadi harus semuanya terlibat. Jadi kalau ada permasalahan yang seperti ini, memang kita harus menyelesaikannya secara komprehensif. Jadi tidak hanya sekolah, tapi juga keluarga. Nah, kalau kita bicara permasalahan kan permasalahan literasi. Dan beberapa studi menemukan bahwa di Indonesia itu permasalahan literasi itu terjadi karena memang tidak adanya budaya membaca di rumah.
Ya, sehingga sebenarnya yang perlu kita juga tingkatkan itu adalah budaya literasi di rumah. Orang tua itu sangat berperan penting. Karena bagaimanapun kalau supaya membuat anak itu suka membaca, ya yang paling pertama itulah suka membaca sebelum bisa membaca itu adalah orang tua. Karena pendidikan yang pertama dan utama memang di rumah sebenarnya, begitu, dan itu dimulai ketika anak itu memang sebelum mereka sekolah. Ya, jadi kalau dari saya sendiri memang ini perlu kolaborasi. Tidak hanya kita menyalahkan sistem, begitu ya. Kalau menurut saya kurikulum itu selalu bagus. Tergantung bagaimana kita menginterpretasikan, melaksanakannya. Karena semua semangat kurikulum itu bagus, gitu. Nah, tapi sekarang bagaimana kita berkolaborasi? Nah, kalau saya lihat kolaborasi ini yang belum terjadi secara maksimal dalam hal literasi. Kalau kita fokusnya literasi, sehingga kita harus juga mendorong bagaimana keterlibatan orang tua. Karena analoginya sederhana seperti ini, misalkan kalau ada orang tuanya ngerokok terus pingin anaknya tidak ngerokok, terus marah-marah sambil ngerokok, kamu jangan ngerokok, itu akan sangat sulit. Karena perlu kita paham bahwa anak itu pasti meniru. Nah, kalau anak-anak itu orang tua ya bisa memberikan contoh bahwa membaca itu menyenangkan. Makanya saya selalu bilang, gimana sih cara ngajar membaca yang buat membaca itu menyenangkan atau terlihat menyenangkan. Jadi orang tuanya yang harus sering membacakan, ya. Kalau misalkan dia belum bisa baca, anak belum bisa baca, ya bacakan cerita. Ketika mereka misalkan contohnya sebelum tidur bacakan cerita, supaya mereka tertarik dulu, suka dulu. Walaupun belum bisa, yang penting suka, pasti nanti akan mereka mencari cara itu, gitu. Entah mereka memiliki kebutuhan khusus atau tidak, sepanjang mereka suka, mereka akan berusaha. Itu ya intinya kalau menurut saya, sehingga kita perlu kolaborasi. Jadi sekarang tindakan kuratif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan menurut saya sudah sangat tepat, apalagi sudah berkolaborasi dengan beberapa pihak yang memang kompeten di bidang itu kuratif sudah. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah preventif. Iya, jadi gimana sih mencegah sekarang supaya ini tidak terulang kembali. Jadi memang pembelajaran di SD perlu kita tingkatkan lagi, gitu. Tapi juga bagaimana keterlibatan orang tua di rumah. Jadi bagaimana kita menyusun sebuah sistem pendidikan yang memang harus merangkul orang tua ini. Orang tua juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak bisa hanya menyerahkan begitu saja anaknya ke sekolah, gitu. Itu yang menurut saya. Oke, baik, menarik ini bagaimana kemudian menciptakan sistem pendidikan yang bukan hanya melibatkan anak tapi juga orang tua, begitu. Pak Aryadi pribadi, mungkin bagaimana tanggapannya, Pak? Benar yang disampaikan oleh Pak Dr. Rika ya. Di dalam pendidikan itu kita kan harus tripusat pendidikannya harus memang berjalan. Itu dari peran orang tua, peran sekolah, termasuk juga lingkungan masyarakat. Karena dalam 24 jam itu siswa itu kan di sekolah hanya 8 jam. Lebih banyak waktunya ada di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini memang harus sama-sama saling mendukung, saling bekerja sama untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak kita, terutama untuk yang masih di sekolah dasar. Ini yang memang memerlukan pendampingan dari Tripusat Pendidikan ini. Oke, baik, menarik. Saya mau ke Pak Ketua Dewan selagi kita menunggu pendengar yang akan bergabung kembali. Pak Made, kalau berbicara tentang pelibatan orang tua, kita berkaca dari saat pandemi begitu. Ada orang tua yang dilibatkan di sana dan tidak semuanya menerima dengan baik begitu ya. Seperti yang kita tahu, kita berbicara jujur seperti yang Pak Made katakan, ada yang mungkin merasa keberatan, wah kenapa nih gitu kan, saya sudah serahkan ke sekolah, kenapa harus dikembalikan ke orang tua lagi. Ini bagaimana Dewan Pendidikan melihat fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat ini, Pak Made? Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Adik Trika, memang Tripusat Pendidikan itu adalah sebuah konsep pendidikan yang universal sebenarnya. Karena pendidikan itu tidak hanya semata-mata tanggung jawab sekolah, jadi tanggung jawab kita bersama. Ketika pandemi, anak-anak itu tidak belajar di sekolah, tidak dibina oleh guru, itu diserahkan kepada orang tua. Memang banyak persoalan yang muncul. Yang pertama itu karena kapasitas orang tua untuk mendidik anak itu memang sangat terbatas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di orang tua itu ada sebuah mindset atau pola pikir bahwa
urusan pendidikan ini urusan sekolah. Kenapa saya harus diberikan tugas ini? Tugas saya adalah cari uang, memberikan makan mereka. Urusan pendidikan adalah urusan sekolah. Nah, mindset inilah yang perlu kita rubah supaya orang tua itu nyadar cara raos netrika itu pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Sehingga dari segi teori seperti itu, praktiknya apa? Praktiknya memang lebih banyak orang tua yang semestinya mendampingi anak di rumah. Cuman persoalannya tadi kapasitas orang tua untuk mendampingi mereka itu yang masih sangat kurang, karena jujur saja tingkat pendidikan kita di Indonesia kan masih rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, bagaimana ekosistem tripusat pendidikan ini berjalan dengan baik. Ya, kalau ini sudah berjalan dengan baik, orang tua menyadari bahwa pendidikan ini adalah urusan kita bersama, dan saya lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak saya karena pendidikan pertama utama. Sekolah kan hanya 8 jam, sisanya kan dengan orang tua. Nah, ini dah kadang-kadang terjadi miss di sana, sehingga muncullah persoalan-persoalan yang kalau tidak kita lakukan hal-hal yang preventif, nanti suatu saat akan menjadi persoalan besar. Baik. Itu bagi saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Kita sapa pendengar, sudah ada yang bergabung di 24644. Kita sapa dan juga nanti akan ditanggapi langsung oleh ketiga narasumber. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya. Iya betul. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Ramadan di Sorong. Wah, jauh sekali ini. Silakan Pak Ramadan. Om Swastiastu. Pak Putu Aryadi Pribadi, ada Pak Trika dan ada Pak Made Sedana. Ya. 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 Oke. Oke. Ya, ya. Baik, baik. Baik, baik. Baik. Baik, Pak Ramadan. Ya, baik Pak Ramadan, kita sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong, luar biasa sekali ini menyoroti tentang bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang akses pendidikannya masih terbatas begitu ya, terutama untuk di Kabupaten Buleleng. Apakah masih ada masyarakat yang seperti itu begitu sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar mengajar di sekolah begitu. Nanti kita akan sapa kembali di 24644. Ada yang bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa Pak?
Pak Agung di Denpasar, mungkin volume radionya bisa diperkecil sedikit Pak, karena ada feedback di studio kami. Ya, silakan Pak Agung. Iya, silakan Pak. Oke. Baik. Baik. Pak Agung, terima kasih untuk atensinya. Ya, di 24644 sudah ikut bergabung. Satu penelpon lagi sebelum nanti kita tanggapi di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung baik dari RRI Singaraja, Denpasar ataupun di Mataram. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Anggas di Kubu Tambahan. Silakan Pak Anggas. Selamat pagi Pak Anggas. Ya. Ya. Baik, singkat, padat dan jelas Pak Anggas, terima kasih di Kubu Tambahan sudah ikut bergabung. Sudah ada 3 orang penelpon, ada Pak Ramadan, Pak Agung di Denpasar, dan juga ada Pak Anggas di Kubu Tambahan. Kita ke Bapak Ketua Dewan Pendidikan terlebih dahulu sebelum ke Pak Kadis ya. Pak, ini tadi Pak Ramadan itu menyoroti tentang adanya beberapa fakta bahwa tidak semua anak-anak masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Di Kabupaten Buleleng bagaimana kalau dari pengamatan Dewan Pendidikan? Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Ramadan di Sorong. Pak Ramadan itu kan di daerah yang katakanlah Indonesia Timur yang mungkin dari segi infrastrukturnya masih perlu pembenahan dan penambahan. Kalau di Buleleng sebenarnya kondisinya itu sudah akses internet, akses jalan dan sebagainya itu sudah bagus, dan kayaknya persoalan itu sudah lewat. Cuman sekarang kan kenapa muncul persoalan ini gitu. Kalau di Buleleng atau di Bali saja seperti ini, saya membayangkan bagaimana di Indonesia Timur kan gitu, dengan segala keterbatasan infrastruktur, kemudian kurang guru, sarana prasarana dan sebagainya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana kegalauan Pak Ramadan itu di daerah jauh di sana gitu, dengan kondisi yang beliau sampaikan tadi. Nah, oleh sebab itu ini mungkin menjadi catatan juga para pengambil kebijakan di pusat itu, bahwa pemerataan akses itu penting. Ya, pemerataan akses, terutama pemenuhan 8 standar pendidikan itu. Standar gurunya, standar sarana prasarana, kurikulum dan sebagainya harus terpenuhi. Sehingga betul seperti yang sampaikan Pak Ramadan, bahwa ini menjadi atensi pusat lah secara nasional. Dan justru saya usulkan di sini supaya pusat itu memberikan intervensi yang kuat terhadap daerah-daerah yang memang 3T itu, ya, terluar, terjauh dan tertinggal itu. Nah, kemudian dari Pak Agung dan Pasar, kenapa baru sekarang? Ya, ini persoalannya memang sudah dari dulu gitu.
Tapi kami dari Dewan Pendidikan yang baru dilantik tahun 2023 tentunya tidak serta-merta harus menyampaikan itu, harus yakin bahwa persoalan itu ada. Ya, sehingga momen itu ya kita lakukan di tahun ini. Kebetulan saya lihat kadesnya juga geraknya cepat, sangat sangat cepat untuk menyikapi sesuatu, termasuk juga pemerintahannya baru, bupati terpilih, sehingga momen ini sebenarnya menjadi baseline untuk kinerja bupati, termasuk Kadistikpora juga gitu. Kalau berbicara program berbasis data, ini data, dan apa yang harus dilakukan dari data ini gitu. Nah, ada sekian ratus siswa yang tidak bisa membaca. Data ini mau diapakan? Apakah program dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, hanya begitu-begitu saja, ya, hanya monoton, atau memang berbasis data yang justru sebagian orang harus berterima kasih pada data ini, karena dari data ini dah harus dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, kemudian ada Pak Anggas di Kubu Tambahan. Ada Pak Anggas, peran orang tua, betul. Orang tua itu yang waktunya paling banyak dengan mereka. Oleh sebab itu, urusan ini atau persoalan ini tidak hanya fokus pada Distikpora. Ada dinas-dinas lain, OPD-OPD lain yang justru harus ikut terlibat dalam hal ini. Dinas sosial, perpustakaan daerah, kemudian ada pemerintahan desa. Bagaimana mengedukasi warganya supaya ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Nah, ada satu hal yang mungkin harus dicermati, diregulasi juga harus dicermati bahwa sekarang masih wajib untuk menerima anak inklusi di sekolah reguler, tidak dibarengi dengan penyiapan guru. Tidak dibarengi dengan penyiapan guru, tidak dibarengi dengan sarana prasarana untuk anak inklusi gitu. PPDB sekarang juga masih wajib sekolah reguler ini menerima anak inklusi. Ya, jelas anak inklusi itu mungkin disleksia, jadi cara belajar yang berbeda dengan anak biasanya. Ini harus diselesaikan. Dan kalau itu tidak diselesaikan dan sekolah reguler tetap menerima anak inklusi, persoalannya akan terus muncul. Oleh sebab itu, cara rawat Pak Kades tadi, siapkan pemerintah daerah menyiapkan sekolah khusus untuk ini gitu, ya. Jadi tidak adil kayaknya untuk memperlakukan anak yang berkebutuhan atau cara belajar yang berbeda dijadikan satu dengan anak yang biasa gitu. Nah, itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, menarik Pak Made Sedana, terima kasih untuk tanggapannya. Saya mau ke Pak Trika sebelum ke Pak Kadis. Pak Trika tadi disinggung terkait dengan peran orang tua dari Pak Agung di Denpasar yang mengatakan bahwa bagaimana jika orang tuanya tidak bisa membaca? Apakah sistem pembelajaran ini masih bisa dilakukan kepada anak atau bagaimana? Silakan dari Pak Trika. Menarik ya. Mungkin perlu dipahami bersama bahwa peran orang tua itu bukan berarti harus mengajar sama seperti guru di sekolah begitu ya. Jadi banyak sekali peran orang tua. Jadi misalkan ini ya yang pertama yang disampaikan oleh Ray Snolling maupun Rick and Stern. Jadi ketika kita mengajar anak untuk literasi itu, yang paling pertama itu peran orang tua itu sebagai motivator. Ini ya. Jadi mereka memotivasi. Jadi tidak harus mengajar seperti di sekolah, enggak. Ya, tentunya juga guru-guru tidak menuntut orang tua itu ngajar seperti layaknya guru di sekolah, tidak. Tapi minimal pertama mereka memotivasi. Jangan sampai malah sebaliknya. Ada orang tua yang kadang-kadang malah mendemotivasi atau menurunkan motivasi anaknya, yang melabeli anaknya sendiri, membanding-bandingkan anaknya. Ini yang peranan orang tua. Peran orang tua nggak boleh banding-bandingin anaknya dengan anak yang lain misalkan. Kenapa kamu nggak bisa? Sedangkan si A udah bisa, kamu kok nggak bisa? Nah, ini menurunkan. Terus sampai orang tua sendiri yang melabeli anaknya, kenapa kamu bodoh sekali? Nah, ini yang berbahaya. Jadi itu juga kontribusi atau peranan orang tua dalam proses pendidikan anak gitu. Jadi jangan sampai orang tua melabeli, karena perlu diingat bahwa apalagi anak-anak yang di usia pendidikan awal itu mereka yang paling mereka percaya adalah dua orang. Orang tua dan guru mereka, gitu. Sehingga kalau orang tuanya mereka melabeli diri mereka bodoh, mereka percaya bahwa diri mereka bodoh. Sehingga apapun yang mereka pelajari, kalau kita mengikuti teori dari affective filter itu Krashen, jadi apapun yang dikasih, mereka udah menilai diri saya bodoh, saya nggak bakal bisa mengerti. Jadi saya ngapain saya susah-susah belajar, itu yang terjadi. Ya label ini akan
menjadi karakter anak itu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang lain, orang tua berperan mengidentifikasi masalah anaknya. Jadi rumah kan diajak ngobrol, nah tadi belajar apa, kamu bisa apa enggak. Kalau enggak bisa, komunikasikan dengan gurunya. Itu peranan. Jadi pendidikan yang dimaksud di sini adalah seperti itu gitu. Jadi identifikasi awal itu orang tua yang harusnya tahu. Jadi orang tua yang tahu minat dan bakat anaknya sehingga bisa dikomunikasikan dengan sekolah. Anak saya itu sukanya ini loh, Bapak Ibu. Jadi kalau dia belajar itu sukanya lewat video, misalkan karena dia lebih ke visual gitu ya, ininya, atau auditory dan sebagainya gitu, learning style-nya. Jadi itu yang dilakukan sehingga bisa disinkronkan dengan gurunya, begitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya dan tidak harus menjadi guru layaknya guru di sekolah begitu. Itu yang perlu dipahami saya. Jadi kontribusinya tuh ada banyak, tapi yang paling utama adalah motivasi anaknya, menyemangati. Kalau anak nggak bisa, ya nggak harus dimarah-marah, tapi kita carikan solusi bersama dengan gurunya. Kita motivasi mereka, jangan sampai mereka menyerah dan jangan sampai mereka merasa saya tidak bisa. Baik. Ya jangan sampai, kalau istilahnya itu jangan sampai membunuh learning machine yang ada dalam diri setiap anak. Karena sebenarnya setiap anak itu adalah mesin pembelajar. Oke. Ya, baik. gitu. Terima kasih Pak Trika. Ini justru lebih ke mental begitu ya Pak Kadis ya. Kalau Pak Kadis melihat sendiri bagaimana Pak dari yang disampaikan oleh Pak Trika bahwa memang labeling itu memang masih ada, dan juga ini nyambung dari apa yang disampaikan Pak Ramadan terkait dengan mental dari anak itu sendiri begitu, bahkan mungkin buat mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Made bahwa di Buleleng sebenarnya sudah tidak ada begitu ya Pak ya, semua sudah mendapatkan akses pendidikan. Lantas untuk dari pemerintah sendiri bagaimana? Tadi Pak Agung mengatakan bahwa tanggung jawab dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa langsung ditanggapi Pak Kadis, silakan. Oke, terima kasih Rizka. Terkait dari 3 yang memberikan saran masukan ya, dari Pak Ramadan di Sorong, termasuk juga Pak Agung Denpasar dan Pak Anggas di Kubu Tambahan ya. Kita pemerintah Kabupaten Buleleng komitmen ya, bersama-sama dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, karena pendidikannya tidak bisa dibebankan pemerintah saja. Ini memang harus tanggung jawab bersama, tetapi ini memang pemerintah yang mengkoordinasikan kan. Kita di Buleleng terkait dengan akses, seperti disampaikan di Dewan Pendidikan, memang secara umum di Buleleng ini terkait akses baik jalan maupun juga internet maupun juga bangunan sekolah kita sudah punya ya, guru juga. Tetapi ini mungkin ke depan terus kita akan lengkapi. Termasuk kan sekolah mungkin di daerah-daerah di desa masih ada yang rusak, termasuk juga pemerataan guru. Nah ini kita akan kita akan terus benahi sehingga sarana prasarana ini hampir merata nanti bisa kita gini dengan di masing-masing desa. Nah ini kan masih menjadi permasalahan kita. Terus yang selanjutnya terkait dengan masalah kenapa kamu baru bisa membaca menulis ini diketahui ya. Nah ini permasalahan ini kan sudah diketahui, tetapi seperti yang disampaikan Dewan Pendidikan momennya untuk disampaikan ke publik baru gitu kan. Ini kita sudah berdiskusi terus dengan Dewan Pendidikan bagaimana data ini kita tidak permasalahkan lagi. Ini memang ada, tetapi bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan dan bagaimana melaksanakan pencegahan ini supaya tidak berulang. Nah, karena di satuan pendidikan di sekolah dasar ini ya, ini kita harus ada suatu pemahaman yang sama antara guru, kepala sekolah dan juga dewan guru, karena terkait dengan progres atau capaian pembelajaran itu kan guru yang tahu di satuan pendidikan. Nah, ini kewenangan untuk menaikkan atau untuk meluluskan ini kan kewenangan ada di guru. Nah, ini kami tegaskan kepada seluruh guru maupun juga kepala sekolah untuk lebih fokus ya, fokus untuk memberikan pendampingan apabila memang belum mempunyai kemampuan, artinya belum layak untuk belum bisa membaca menulis. Nah ini perlu diberikan pendampingan juga menjawab pertimbangan yang lainnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kadis atas tanggapannya. Kita sapa kembali pendengar di via WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung kembali di via WhatsApp. Kita coba hubungin ya untuk Bapak Ketut Sukerte. Kami coba hubungi Pak Ketut di via WhatsApp. Semoga bisa bertanya karena tadi sudah ikut bergabung
dan bahkan banyak sekali yang ingin ikut bergabung di 24644. Kita sapa kembali di 24644 kembali terlebih dahulu. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI, dengan Bapak siapa Pak? Pisang Astawa dari Bungkulan. Astawa dari Bungkulan, silakan Pak Astawa. Belum sedikit. Iya, silakan Pak Astawa. Narasumber Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang menyampaikan hal ini mengenai hasil nih. Kalau mengenai hasil sebenarnya semua akan gembira kalau anak-anaknya itu sukses menerima ilmu. Kalau guru suksesnya itu merasa dia senang, anak-anaknya menjadi pintar. Itu yang paling penting sebenarnya kan orang tua dan anak. Makanya di sini diharapkan orang tua yang menjadi sumber betul-betul lah mengawasi anaknya itu supaya sukses. Karena kalau anaknya itu sukses mungkin jadi apa namanya pejabat. Iya, baik kan Pak. Kesuksesannya itu hasilnya itu diterima oleh apa namanya bapaknya, bukan orang lain, gurunya juga itu. Makanya dari sini yang harapan apa namanya bapak yang menyekolah anaknya ini supaya betul-betul memperhatikan anaknya di sekolah, apa dia sudah bisa baca, tulis atau yang mau gimana kan itu. Baik, terima kasih Pak Astawa. Sedikit aja. Ya, silakan Pak, silakan. Begini, apakah kurikulumnya itu sekarang nggak mau diganti katanya? Kalau kurikulum merdeka, artinya kurikulum merdeka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan, ini luar biasa sekali untuk atensinya. Kita coba sapa dulu untuk pendengar kita di via WhatsApp, ini sudah ada yang ikut bergabung. Mohon maaf ini untuk yang akan menghubungi di via WhatsApp ya. Bergantian karena kita tidak bisa menerima telepon karena ada yang menelpon dalam waktu yang bersamaan di via WhatsApp kami, atau mungkin bisa ikut di 24644. Silakan, kami nantikan untuk atensinya kembali di 24644 ini untuk halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Oke, baik. Belum terhubung, kita coba sapa kembali di via WhatsApp. Selamat pagi untuk Bapak Narte Ariante, sudah berhasil bergabung di 24644. Selamat pagi Pak Narte, silakan. Iya, Pak Narte. Halo, selamat pagi Pak Narte. Baik, Pak Narte Ariante, selamat pagi. Oke, baik, tampaknya memang masih ada gangguan untuk di via WhatsApp. Kita sapa di via telepon terlebih dahulu. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Pak, ini saya tambahin sedikit ya, karena fakta di Pak Anggas, ya silakan Pak Anggas, singkat saja Pak Anggas. Ini begini ya, ini saya tadi kan kurang karena waktu ya, saya juga nggak paham juga ya. Ini saya fakta datanya, saya kemarin ada di salah satu SMP yang sebelah timur itu, daerah tersebut ya, itu orang tuanya judi, mencegi semuanya, anak-anaknya tidak terurus. Tapi saya tanya langsung kepada anak-anaknya, kamu kenapa nggak bisa baca? Saya nggak pernah, orang tua saya mengadang sampai jam 3, saya ikut dan anak masuk dia. Itulah saya masukkan peran orang tua, karena fakta datanya sampai mungkin kalau nanti saya bawa ke dinas pendidikan akan siap. Dan kalau dia tidak bisa baca, tidak nekat, dia mencari yang untuk DPR. Iya. Kan satu guru. Itu yang ada dari lapangan, jangan sampai menyalahkan pendidikan nanti. Baik. Terima kasih Pak Anggas ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Anggas. Kita akan tanggapi dulu tadi dari Pak Astawa dan juga Pak Anggas. Silakan Pak Kadis terlebih dahulu. Silakan Pak Kadis. Terima kasih tadi ditambahi oleh Pak Anggas, termasuk juga Pak Astawa ya. Memang masalah pendidikan ini kembali di pusat pendidikan ini memang harus bisa jalan itu kan, utama peran dari orang tua, karena murid ini kan disampaikan waktunya lebih banyak
di rumah dan di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Nah, ini memang harus peran-peran orang tua. Saya sampaikan dari Pak Trika, tidak memang harus mengajar seperti guru di sekolah. Artinya perannya adalah mendampingi, memberikan motivasi, minimal mengingatkan kan seperti itulah peran-peran dari orang tua. Dan di sekolah yang memang yang teknis membantu untuk mendampingi, mendidik maupun mengajar. Nah, ini memang harus jalan. Kalau ini tidak jalan, ya memang akan hasilnya tidak sesuai harapan kita bersama. Kan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Pak Made Sedana, silakan bisa memberikan tanggapan Pak dari Pak Astawa, dan juga tadi ada tambahan sedikit dari Pak Anggas. Baik, dari Pak Astawa Bungkulan, memang betul Pak Astawa bahwa orang tua itu betul-betul harus mengawasi anaknya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, Tripusat Pendidikan ini harus bersinergi dengan baik. Nah, beliau juga menyinggung tentang kurikulum mau diganti. Nah, kurikulum ini adalah kebijakan nasional. Tentu itu sudah melalui kajian-kajian secara akademik maupun kajian lapangan. Dan kita tunggu sajalah mudah-mudahan dengan persoalan ini, dan saya yakin terjadi di seluruh Indonesia, ini menjadi sebuah rujukan juga untuk para perancang kurikulum menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Nah, dari Pak Anggas ya, ini semacam masukan saja bahwa orang tua ada yang sampai pagi menceki dan sebagainya. Memang ini juga menjadi persoalan yang harus kita sadarkan seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi orang tua itu punya peran yang sangat penting. Justru karakter anak itu pertama itu kan muncul dari pendidikan di keluarga. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Pak Trika, silakan bisa memberikan tanggapan Pak Trika. Ya, kembali ke peranan orang tua, peranan orang tua. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, memang orang tua itu sebenarnya adalah idola dari anak-anak mereka. Ketika kecil, semua anak itu pasti mengidolakan orang tua mereka, maka mereka meniru. Nah, kalau ditanya cita-citanya apa sih, pasti yang mereka sampaikan adalah apa pekerjaan orang tua mereka ketika pertama kali mereka ditanya, atau ketika mereka masuk pendidikan pertama kali. Sehingga bagaimana tindak tanduk orang tua ini akan menentukan sebenarnya nanti bagaimana cara belajar, pola belajar anak ini. Sehingga kalau memang orang tua mau anaknya belajar dengan baik, kasih contoh. Itu ya, yang gini ya. Kemudian yang lain adalah perlu kolaborasi. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan, teknisnya gimana kolaborasi antara sekolah dan orang tua, kan mungkin begitu ya. Karena tadi bilang oke, saya nggak punya pengalaman atau pengetahuan tentang pendidikan, gitu mungkin orang tuanya, atau saya mungkin hanya punya waktu sedikit gitu. Jadi inilah perlu kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Jadi saya harapkan mungkin kita bisa meniru pola pendidikan yang di negara-negara maju. Seperti contoh misalkan ketika saya ke Inggris dan ke Australia itu saya melihat bagaimana pelibatan orang tua untuk ikut serta dalam ambil bagian dalam proses pendidikan anaknya. Jadi orang tua itu sangat sering dilibatkan. Jadi sebulan sekali mereka diundang untuk sekolah untuk menyampaikan perkembangan anak mereka, permasalahan anak mereka yang kemudian dikonfirmasi dengan orang tuanya. Jadi sama-sama memberikan informasi gitu. Orang tua juga mungkin menyampaikan, oke, anak saya seperti ini di rumah, dia mengalami kendala seperti ini dan seterusnya. Jadi di sekolah juga sama, menyampaikan, sehingga nanti mereka bisa berkolaborasi. Jadi kalau misalkan pihak sekolah perlu bantuan, oke Pak, tolong ya, anak ini kayaknya anak Bapak ini sepertinya motivasinya agak kurang di bidang ini, bisa nggak dibantu mereka seperti ini gitu. Jadi mungkin juga anaknya menyampaikan, Pak di rumah misalnya kayak tadi orang tua saya sering mencekik dan sebagainya, kan bisa dikomunikasikan. Pak tolong dong nanti jangan memperlihatkan membuat anak itu ikut mencekik gitu misalkan dan lain sebagainya, jangan diajak mereka mencekik dan sebagainya. Itu komunikasi itu seperti itu sangat penting. Jadi jangan hanya ketika membagikan raport, ini juga penting ya. Kalau hanya membagikan raport kemudian datang hanya untuk menggantikan anaknya mengambil raport, itu menurut saya kurang tepat gitu. Tapi di sanalah kalau bisa itu kita tiru yang di negara-negara maju itu, ketika menyampaikan raport itu one to one, jadi satu orang tua dengan itu dijelaskan perkembangan anak Bapak itu seperti ini loh, perkembangan ibu seperti ini, kendalanya di sini dan sebagainya. Jadi orang tuanya paham, gitu. Gimana anak saya belajar dan sebagainya. Jangan sampai misalkan kok baru sekarang gitu, orang tuanya juga mungkin baru tahu bahwa anaknya nggak bisa baca, gitu. Karena kan ini komunikasinya terputus, begitu. Jadi menurut saya gunakan momen itu ya. Kalau bisa jangan hanya satu semester sekali, tapi mungkin beberapa kali dalam setiap semester itu ada pertemuan antara guru dan siswa, atau bahkan kita bisa tiru lagi yang mungkin lebih menurut saya itu juga berdampak, itu bagaimana juga
orang tua diundang untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas. Nah, misalnya ini kan yang diimplementasikan di Jepang, misalkan seperti itu. Jadi orang tua itu diundang ke sekolah untuk melihat gimana sih proses pembelajaran di sekolah, anaknya gimana sih ketika belajar dan sebagainya, sehingga sama-sama paham gitu. Baik. Ya. Baik Pak Trika, terima kasih. Berarti memang perlu ada kolaborasi yang lebih intim begitu ya Pak ya, antara sekolah, guru dan juga orang tua untuk bisa menjawab permasalahan ini dan mengetahui apa yang anak butuhkan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih untuk pendengar yang ingin bergabung. Mohon maaf sekali tidak bisa kami terima semuanya. Pak Narta Arianta, terima kasih ya untuk atensinya, dan terima kasih juga untuk pertanyaannya karena waktu kita mendekati pukul 10 tidak bisa kita bacakan satu persatu. Terima kasih untuk Pak Jero Gede Dane juga, terima kasih, luar biasa sekali atensinya ini Pak Kadis mereka. Baik, kemudian juga ada Kakek Gaul Pak Ketut Sukerte juga, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada Pak Ketut Entel di Busung Biu juga, luar biasa, sangat intens begitu ya, sangat wow, banyak sekali yang disoroti Pak Kadis. Pak Kadis bisa melihat sendiri begitu ya. Dan kemudian juga Ibu Made Asih, luar biasa. Terima kasih Ibu Made untuk atensinya. Pak Sutaya juga dari tadi mencoba menelpon, kami coba hubungi kembali tidak bisa karena mungkin banyak yang menelpon di waktu yang bersamaan, baik di WhatsApp kami itu. Jadi ada kendala untuk bisa menerima telepon WhatsApp untuk dialog pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang juga tadi menelpon Pak Benson Andika. Terima kasih Pak Benson yang mempunyai nomor akhir 6801. Bapak Komang Armada juga terima kasih, tidak bisa kami bacakan satu persatu dan tidak bisa kami terima juga teleponnya karena memang waktunya sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita tutup untuk dialog pagi hari ini yang disiarkan secara berjaringan melalui Pro 1 RRI Singaraja, Pro 1 RRI Denpasar dan Pro 1 RRI Mataram, kita akan dengarkan dulu closing statement terkait dengan strategi pembelajaran untuk generasi pandemi. Kita awali dari Bapak Kadis, PLT Kadis Dikpora Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih Rizka. Karena masalah pendidikan inilah sangat kompleks, sangat kompleks, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Buleleng, mari kita bersama-sama di pusat pendidikan ini harus kita galakkan kembali kolaborasi antara sekolah, kami di pemerintah, sekolah, termasuk juga orang tua dan juga masyarakat harus sama-sama mempunyai tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aryadi Pribadi. Pak Made Sedane selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, silakan bisa memberikan closing statement Pak. Baik, terima kasih. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita berkolaborasi untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Buleleng. Ayo kita gaungkan tagar Buleleng bisa. Terima kasih. Buleleng bisa. Terima kasih Pak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng. Pak Trika dari Akademis Universitas Pendidikan Ganesha, silakan bisa memberikan closing statement Pak. Baik, yang perlu kita sadari bersama bahwa pendidikan itu sebaiknya menyenangkan dan menantang. Selain berkolaborasi dengan orang tua tadi yang di pusat pendidikan itu, jadi kita harus selalu mengedepankan pendidikan yang menyenangkan dan menantang. Kalau rekomendasi, ini mungkin closing saya lebih ke rekomendasi ya. Rekomendasi yang kita perlu lakukan adalah kita kembalikan semangat belajar yang dulu gitu. Ada beberapa hal yang hilang, misalkan cerdas cermat yang dulu hilang. Ayo, kalau menurut saya ini perlu kita gali kembali. Cerdas cermat, ayo mungkin mulai dari Buleleng. Karena bagaimanapun dengan lomba itu biasanya orang tua juga semangat gitu. Jadi orang tua bisa berkontribusi lebih banyak gitu. Coba cerdas cermat. Kemudian dulu ada namanya RPUL, RPAL, mungkin masih ingat gitu. Jadi bagaimana kita mengemas yang RPUL, rangkuman pengetahuan umum lengkap gitu, rangkuman pengetahuan alam lengkap. Bagaimana kita sekarang mengemas tersebut atau pengetahuan tersebut dengan kekinian gitu. Mungkin bisa kita buat, mungkin di Buleleng akan menjadi pusat kajian gitu untuk pendidikan inklusif ya, yang menyenangkan dan menantang ini dengan mengemas pengetahuan umum dan pengetahuan alam itu, karena itu menjadi hal yang sekarang hilang gitu. Kita buat menjadi hal yang menarik mungkin dengan penambahan teknologi misalkan dalam bentuk VR ataupun augmented reality, sehingga sesuai dengan kebutuhan
atau karakteristik anak-anak kita sekarang yang merupakan generasi alfa dan generasi beta berikutnya. Begitu, jadi ayo mari kita bersama-sama, orang tua juga harus terlibat, dan sekolah ayo mari kita bersama-sama berbenah dan kita wujudkan pendidikan yang menyenangkan dan menantang bagi anak-anak kita. Luar biasa, terima kasih Pak Trika, dan terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran ini. Tetaplah bersama kami karena kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara lain untuk sayang Anda lewatkan. Dan jangan lupa juga dari dialog ini dapat kami tarik benang merahnya adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang baik untuk anak. Itu diperlukan kolaborasi antara orang tua, sekolah, pemerintah dan juga stakeholder lainnya. Dan jangan lupa juga untuk tetap bisa mengedepankan pendidikan yang menyenangkan, tentunya tidak mengesampingkan kemampuan-kemampuan anak kita dalam belajar mengetahui hal-hal yang memang harus mereka ketahui. Dan jangan lupa untuk jadi orang tua, kita mulai harus peka terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak kita sebelum orang lain melihatnya. Jadi orang tua lah yang mempunyai peran utama untuk bisa mengenali anak kita sendiri. Dan akhir kata saya Rizka Desiandra, Pak Kadis terima kasih, sama-sama. Pak Made Sedana terima kasih, Pak Trika terima kasih. Saya tutup dengan para Santi tentunya, Om Santi Om. Santi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda